Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan materi pertama pada perkuliahan kita semester ini untuk pemrograman pada perangkat mobile. Bagian pertama ini berisi pengenalan saja tentang operating system pada perangkat mobile dan frameworks yang akan kita gunakan untuk belajar mengembangkan software untuk perangkat ini. Baik. Oke, pertama kita harus paham dulu apa yang disebut dengan mobile device yang menjadi objek di mana kita akan memasang software yang akan kita buat. Jadi sebenarnya mobile device ini, mobile artinya bergerak, device perangkat, sebenarnya merupakan perangkat komputer dalam ukuran kecil yang cukup dioperasikan dengan menggunakan interaksinya menggunakan tangan, namun diletakkan di atas pukulan lain seperti meja. Pada umumnya perangkat ini dilengkapi dengan layar sentuh, baik itu LCD, OLED dengan tombol digital. Nah, yang masuk dalam kategori ini termasuk tentunya yang biasa kita pakai sehari-hari. Ada smartphone, ada tablet, ada, kalau kalian tahu wearables itu biasa itu berbentuk jam tapi bisa mendeteksi misalkan detak jantung, tekanan darah, kandungan oksigen, bisa kita gunakan untuk mendeteksi sejauh mana kita berlari atau berjalan atau berolahraga, itu wearables dan smartwatch. Kemudian juga ada game konsol untuk bermain game dengan perangkat yang ukurannya kecil. Nah, ini yang termasuk dalam mobile device di antaranya, tidak hanya itu. Oke. Kemudian mobile device ini kan sudah dikatakan tadi komputer ya, komputer mini. Nah, komputer untuk bisa berjalan tentunya membutuhkan sistem operasi. Sistem operasi untuk perangkat mobile ini pada perkembangannya hingga pada tahun 2020, data terakhir yang saya lihat, dan isinya tidak terlalu banyak, 2021, didominasi oleh dua operating system. Pertama itu Android sekitar 75%, kemudian kedua itu iOS itu hampir 25%. Sisanya itu yang lain itu 0,6%, sangat insignifikan dibanding yang keduanya. Dua yang disebut tadi, Android itu dimiliki oleh Google, sedangkan iOS itu dimiliki oleh Apple. Jadi pangsa pasarnya seperti itu. Yang dominan di pasar adalah Android 5%, kemudian iOS sekitar 25%. Itu yang kondisi saat ini. Di hampir, kalau kalian perhatikan, sebagian besar smartphone yang digunakan di sekitar kita tuh pasti Android, sedangkan untuk kalangan tertentu yang lebih high itu banyak yang memilih Apple dengan berbagai alasan. Oke. Nah, ini grafik yang menjelaskan perkembangan pangsa pasar operating system ya, statista dari mulai tahun 2012 hingga Mei 2020. Berarti kan pada awalnya sebenarnya banyak operating system ya yang bersaing, mulai dari Android, ada iOS, kemudian ada namanya iOS, ada Windows Phone dulu, ada Symbian, ada Samsung juga bikin operating system dulu. Kemudian seiring berjalannya waktu, yang selain yang dua ini, selain Android dan iOS, itu bergeser. iOS cukup stabil di katakanlah 20-25%, tapi kemudian yang lain-lain ini kemudian menggunakan Android, tentu dengan berbagai alasan yang tidak kita jelaskan pada saat ini, tapi kemudian mengerucut akhirnya ada dua operating system Android dan iOS akhirnya menguasai seluruh pasar mobile operating system. Nah, nama mata kuliah kita kan mobile programming, pemrograman untuk perangkat mobile.
Nah, pemrograman pada perangkat mobile ini adalah satu pemrograman yang tujuan untuk membuat aplikasi yang berjalan di atas mobile device tadi. Nah, aplikasi ini sering disebut dengan mobile application, sering disingkat mobile app, atau bahkan lebih sering disebut app saja. App untuk jalan di umumnya yang disebut itu smartphone. Nah, membuat aplikasi untuk mobile device, sebagaimana kita buat aplikasi atau software untuk komputer, itu sangat bergantung pada operating system yang digunakan oleh device tersebut. Jadi, kalau kita akan membuat untuk Android, kita membutuhkan framework tertentu. Kalau kita mau buat untuk iOS, kita juga butuh framework yang lain, spesifik. Meski terdapat bahasa pemrograman yang bisa dari satu code base, dari satu kode, kemudian bisa membuat aplikasi yang berjalan di dua operating system, misalkan untuk iOS dan Android. Tapi sebenarnya itu kompilasinya, compilingnya itu masing-masing. Untuk Android berbeda dan jadi kita membuat app itu sangat bergantung pada target mobile device yang akan kita gunakan. Jadi Android aplikasi yang berbeda dengan cara membuild aplikasi yang berbeda dengan iOS. Nah, itu untuk bayangan dulu. Tentang app sendiri saya yakin kalian cukup paham apa yang ada di smartphone kalian. Kalau berbasis Android tampilannya seperti ini, kalau iOS tampilannya seperti ini. Ini yang bisa kita klik-klik, ini ada macam-macam itu yang disebut dengan apps. Yang disebut dengan apps, dan pada semester ini kita akan belajar membuat apps. Oke. Nah, kemudian ada beberapa jenis apps sebenarnya berdasarkan bagaimana hubungan antara si code base-nya dengan operating system yang menjadi tujuannya gitu. Yang pertama ada yang disebut dengan native apps. Native apps ini kita buat untuk satu spesifik platform saja, misalkan untuk Android saja. Sangat spesifik. Nah, membuat aplikasi natif ini punya kelebihan. Kelebihannya itu karena kita membangun untuk suatu sistem operasi yang spesifik, kita bisa memanfaatkan seluruh fitur yang ada pada operating system itu dengan maksimal. Kita juga bisa buat aplikasi yang berjalan sangat cepat karena memang sesuai dengan operating systemnya gitu. Itu kalau kita membuat aplikasi secara dengan native, jenis native. Contoh untuk ini, misalkan kalau di Android kita bisa menekan Java, bisa kita gunakan Kotlin. Kalau di iOS kita bisa menggunakan Swift atau Objective-C. Ini nggak bisa ditukar. Kalau Java sama Kotlin pasti kita bikin untuk yang Android. Kalau Swift atau Objective-C ya pasti kita bikin untuk yang iOS. Ini kalau kita di jalur yang natif. Kode yang kita buat di pada jalur yang natif ini, kalau kita buat untuk Android tidak akan bisa kita gunakan untuk yang iOS. Jadi kodenya nanti akan berbeda, kode base-nya. Nah, jenis yang lain ada yang disebut dengan cross-platform. Cross-platform sebenarnya mengusahakan bagaimana agar satu kode bisa digunakan untuk membuat aplikasi pada operating system yang berbeda. Dalam konteksnya ya, dalam konteks ini untuk Android dan iOS. Ini memang masih lebih lambat dengan pure native, tapi memudahkan kita di mana kita cukup satu code base untuk beberapa operating
operating system. Jadi kita begitu buat aplikasi itu bisa nanti build khusus untuk Android-nya, build lagi khusus untuk iOS-nya. Kodenya sama, cuma proses building-nya aja. Nah, framework yang menggunakan approach ini ada beberapa yang sekarang sangat populer, diantaranya adalah Flutter dan React. Flutter itu agak baru, lebih baru dari React, tapi cukup populer. Kalian kalau mau belajar, saya rekomendasikan ke situ nanti setelah dari kuliah kita. Jadi sekali lagi, kalau cross platform code base-nya sama, kodenya satu, ada hanya ada perbedaan sedikit-sedikit saja untuk di proses building-nya. Yang kedua, kita langsung bisa buat aplikasi untuk operating system yang berbeda. Nah, itu yang cross platform, keuntungannya seperti itu. Kemudian ada istilah hybrid web. Jadi sebenarnya kalau yang ini sebenarnya aplikasi web, tapi dibungkus dalam native app. Ini juga tentunya satu kode untuk banyak platform. Natifnya yang jadi bungkusnya itu sebenarnya nanti menjalankan aplikasi berbasis web. Kelemahannya apa? Kelemahan jenis ini karena menggunakan browser ya, lambat. Aplikasinya cukup lambat, tidak memaksimalkan fitur-fitur yang secara spesifik ada pada tiap operating system pada platform. Nah, ini yang hybrid web. Tapi keuntungannya tadi sama dengan yang cross platform, kita cukup satu kode untuk berbagai platform. Contohnya Ionic. Yang terakhir ini Progressive Web Apps, ini punyanya Google juga. Ini aplikasi berbasis web yang dapat dijalankan secara offline. Kalau kalian perhatikan, kalian mengunjungi misalkan situs Tokopedia dari web atau situs tertentu dari web, biasanya ada tawaran mau install Tokopedia Lite atau enggak. Itu tuh PWA, jadi aplikasi web yang bisa di-download dan dijalankan secara online. Jadi kita nggak dapat dari Play Store-nya, kita nggak perlu lewat marketplace-nya. Nah, ini juga sama dengan yang hybrid, bergantung pada browser, praktik lebih lambat, tidak didistribusikan melalui marketplace. Ini langsung dari web yang menyediakan. Nah, ini frameworknya dalam PWA. Nah, ini berbagai jenis aplikasi berdasarkan jenis frameworknya dan keuntungan dan kelebihannya. Kita nanti di mana? Kita nanti pada semester ini akan menggunakan native frameworks dengan bahasa Java. Kenapa native dan kenapa Java? Ini untuk pengenalan, dan kalian pada semester sebelumnya sudah belajar dengan bahasa pemrograman Java. Jadi ini yang kita gunakan untuk memudahkan. Setelah dari kuliah ini tentu sangat disarankan kalian juga mencoba framework yang lain, gitu, baik itu Flutter misalkan atau Kotlin, dan bahkan mencoba untuk framework untuk non Android. Jadi kita pada semester ini belajarnya untuk Android ya, karena pertama tentunya sebagian besar kalian itu akan banyak menggunakan Android HP-nya, si jarang yang menggunakan iOS. Kedua, kalau kita mau buat untuk iOS juga harus punya netbook yang tentunya juga jarang dimiliki oleh kalian. Kita pilih yang paling mudah, kalian belajar Java, kemudian kalian kemungkinan besar memiliki smartphone yang berbasis Android. Itu yang kita pilih untuk pembelajaran semester ini. Oke, kemudian codingnya pakai apa? Codingnya kita pakai, sebenarnya bisa pakai macam-macam ya, tapi untuk kali ini yang paling mudah kita gunakan Visual Studio yang paling mudah untuk membuat native application, kan bahasa Java ataupun Kotlin. Jadi nanti kalian akan coding menggunakan Android Studio. Ini sudah saya sampaikan tadi, coding pakai Android Studio dan menggunakan bahasa Java. Materi ini nanti saya akan coba lengkapi, presentasinya akan saya taruh di e-learning, tapi kebetulan hingga hari ini e-learning kampus masih
nanti biar gampang. Silahkan di-download dan disebarkan biar kecil. Saya belum akan memberikan tugas sampai nanti kita mungkin ketemu di kampus dan atau e-learningnya sudah mulai. Tolong kalian mulai sekarang mencoba menginstal Android Studio di komputer masing-masing. Oke, sekian materi awal ini sebagai tutupan saja. Nanti kita sambung dengan materi berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.